Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom haleluya, webeshem Yesus Hamasya, salam kebajikan, rahayu. Bersama saya, Dr. Faidan Lumbanturuan. Sekarang kita mau bahas bawang. Bawang ini kalau harganya naik bikin emak-emak di seantero jagat bisa ngomel-ngomel ya. Selain memang rasanya enak, baunya juga semerbak ya. Jadi kalau udah digoreng itu kan memang bikin hidung tuh kembang kempes gitu. Tapi kita bahas bawang ini nggak yang digoreng. Kalau untuk bicara kesehatan, bawangnya nggak digoreng. Kita mau makan bawangnya, kalau untuk kesehatan tuh bawangnya raw alias mentah atau yang di sup aja ya. Nah, jadi kita langsung to the point. Apa aja sih manfaat bawang merah? Pertama adalah membantu mendukung kesehatan jantung. Jadi dia bisa membantu menurunkan tekanan darah dan juga bisa membantu mengurangi masalah-masalah yaitu yang berhubungan dengan penyumbatan darah. Jadi karena ada penyumbatan darah, nanti kan bisa tekanan darah naik. Nah, salah satu pencetus dari tekanan darah itu dan masalah pada jantung adalah penggumpalan darah. Jadi pada sebuah penelitian yang modelnya tikus ya, pada tahun 2002 yang dimuat di jurnal Thrombosis Research itu menunjukkan bahwa sulfur pada bawang merah itu merupakan komponen yang bisa berpengaruh pada kesehatan jantung. Karena dia bisa mengurai penggumpalan darah atau bahasa teknisnya agregasi trombosit. Jadi kalau misalnya bayangin kalau misalnya darah itu ada sel darah merah, darah putih, keping darah atau trombosit ya. Kemudian ada hormon dan sebagainya. Kalau si trombositnya menggumpal, lengket ya. Mungkin karena makanan, mungkin karena gula, karena goreng, karena stres, karena asap rokok. Itu menyebabkan nantinya si darah yang menggumpal itu tidak bisa diantar ke sel dan nanti gula darah, kolesterol itu menjadi tidak terpakai, jadi akhirnya berkeliaran dalam darah, akhirnya jadi tinggi di dalam darah kadar kolesterol dan gula darah. Nah, ini mencetuskan terjadinya penyumbatan darah. Nah, bawang merah membantu mengurai penggumpalan itu sehingga mengurangi risiko serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan tentunya mungkin bisa berhubungan dengan impotensi juga. Syarat tentunya nggak digoreng. Oke. Yang kedua adalah sebagai anti alergi. Dalam sebuah penelitian tahun 2019 yang dipublikasikan di PubMed menunjukkan bahwa bawang merah ternyata punya sifat anti alergi. Jadi dalam suatu penelitian uji klinis acak ya, bisa disimpulkan bahwa penambahan bawang merah ya, yang dikombinasikan dengan obat cetirizine, obat anti alergi, itu memberikan efek penyembuhan yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan obat saja. Jadi dari menurut University of Maryland Medical Center, jadi bahan aktifnya adalah quercetin yang bisa mengurangi reaksi alergi dan membantu menghentikan produksi histamin. Histamin itu yang menyebabkan reaksi alergi muncul. Nah, yang ketiga, bawang itu membantu kontrol gula darah. Ini berita baik buat para penderita diabetes. Jadi di dalam bawang itu ada kromiumnya sehingga membantu mengatur gula darah. Sementara selain kromium, mineral kromium, ada juga sulfur. Sulfur ini bisa membantu gula darah dengan memicu produksi insulin. Nah, kalau kromium membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin, kalau sulfur membantu meningkatkan produksi hormon insulin. Jadi ada penelitian di jurnal Environmental Health Insights pada tahun 2010 itu mengungkap bahwa orang dengan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 yang mengkonsumsi bawang merah menunjukkan kadar glukosa darahnya lebih rendah hingga 4 jam. Jadi kemudian pada analisis di tahun 2014 di Jurnal Nutrition menemukan bahwa penderita diabetes tipe 2 punya kadar gula darah yang lebih rendah jika sedang makan bawang. Jadi memang kalau Anda makan nasi lah katakan gitu, ya untuk diabetes saya sarankan nasi merah. Jadi keywordnya adalah kalau bisa mengkonsumsi makanan yang tidak meningkatkan gula darah terlalu tinggi. Jadi daripada nasi putih mendingan nasi merah. Kemudian temannya nasi merah namakan bawang merah. Ya tentu jangan bawang begitu aja kali, nggak enak ya. Mungkin bawang merah, bawang putih dikasih minyak kelapa, dikasih daun jeruk, dikasih cabai jadi sambal gitu ya. Jadi itu membantu untuk meningkatkan respons tubuh sehingga gula darah bisa turun. Kemudian yang keempat adalah dia ternyata juga membantu meningkatkan kepadan tulang. Maksudnya tulang tubuh ya, bukan tulangnya orang Batak. Kalau tulangnya orang Batak itu ya bisa juga tulang itu punya tulang gitu. Jangan terlalu serius lah ya, bercanda sedikit. Oke. Nah, jadi membantu kepadatan tulang.
dan ini dibuat di jurnal Menopause pada tahun 2009, bahwa yang ibu-ibu yang mengkonsumsi bawang merah setiap hari itu berpotensi meningkatkan kepadan tulang pada ibu-ibu yang sudah masuk menopause. Dan wanita yang mengkonsumsi bawang merah juga memiliki risiko patah tulang pinggul sekitar 20% lebih rendah. Lumayan dong, jika dibandingkan dengan wanita yang tidak pernah makan bawang. Nah, coba bayangkan ya, ada satu lagi nih, sambil ngingin bawang, ada satu materi yang cocok dimakan sama sambal bawang. Jadi bayangkan ada namanya timun. Timun itu kaya akan silika yang membantu meningkatkan juga kekuatan tulang. Jadi Anda makan nasi merah misalnya dengan ikan bakar atau ayam bakar, nanti ada sambalnya, bawang merah, bawang putih, cabai ya. Dan kemudian Anda makan timun dengan lalapan. Nah, mantap kan? Nasinya enak dengan ikan bakar, kemudian makan timun, makan bawang, sehingga membantu mengurangi risiko osteoporosis. News kan, silahkan dipraktekkan. Kemudian yang kelima adalah juga membantu menurunkan risiko kanker. Jadi manfaat lain dari bawang merah adalah sebagai pencegahan kanker. Banyak sekali zat di dalam bawang yang membantu mengurangi risiko kanker, itu termasuk zat quercetin ya, yang merupakan agen anti kanker yang sangat baik. Senyawa tersebut dapat menghambat sel kanker baik pada payudara, usus besar, prostat, endometrium, dan paru-paru. Komponen ini dapat menghentikan kanker dengan berbagai mekanisme seperti menginduksi apoptosis, jadi sel kankernya dipaksa bunuh diri gitu ya. Kemudian juga membantu sirkulasi darah sehingga proses pembuangan sel-sel atau materi-materi yang bisa menyebabkan kanker itu bisa dibantu. Demikian sedikit aja manfaat dari bawang merah, dan saya harap Anda take action dengan informasi ini. Karena rugi sekali kalau nggak dikerjakan ya. Bawang merah, bawang putih itu kayak bukan hanya cerita yang baik hati dan buruk hati ya, tapi ternyata memang bermanfaat buat tubuh kita. Silakan ditindaklanjuti, dan jika Anda merasa tertarik dengan informasi ini dan menurut Anda informasi ini penting, tolong dibagikan sama saudaranya, temannya, kerabatnya. Dan ingat untuk klik like-nya, dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, menyinarkan wajahnya, memberi Anda kasih karunia. Salam sehat buat Anda semua.